mengkonsumsi ikan itu sendiri, badan kita juga ya stabil insya Allah diantaranya karena kan sebenarnya nih jenis pekerjaan basah itu juga sebenarnya juga bisa cuan-cuan ya Pak. betul, ya sistem dari perairan tentunya pipanya pasti dong pakai Rucika punya. betul, mantap ya, karena di Iya. mana air mengalir sampai jauh. Hai sahabat Rucika, apa kabar? Kembali lagi di podcast Biru Bincang Rucika, mengudara sampai jauh. Yes, semoga sahabat Rucika baik-baik aja dan pastinya balik lagi di mana? Di podcast Biru barengan sama Ineza Wibowo. Nah, seperti biasa nih ya sahabat Rucika ya. Kalau misalnya kamu telaah beberapa episode ke belakang dari podcast Biru, itu kamu pasti akan mendapatkan banyak banget informasi-informasi yang informatif tentunya. Tentang apa? Tentang jenis-jenis pekerjaan. Ya kan, karena bener-bener deh baru di sini Ines jadi melek banget sahabat Rucika. Ternyata jenis pekerjaan di Indonesia nggak cuman itu-itu aja. Nah, kali ini Ines mau ngobrol sama seseorang ya, karena beliau ini menekuni bidang yang menarik banget. Ya, kenapa menarik? Karena berkaitan sama perut yang kosong jadi kenyang karena beliau. Wah ya, bukan cuman chef loh ya sahabat Rucika ya. Kalau misalnya kamu chef ya, enggak, kali ini kita lagi nggak ngomong sama chef atau koki, tapi kita mau ngobrol sama bapak ya kan. Bapak, Nama saya Iqbal Farisi, saya pengusaha ikan air tawar. Anda sedang menyaksikan podcast Biru. selamat pagi, siang, sore, malam Bapak. Siang. Karena kita tidak tahu naiknya jam berapa Bapak, makanya ini sebutin semua salamnya ya Pak ya. Bapak Iqbal sehat? Sehat alhamdulillah Bun. Oke. Bapak Iqbal nih, sebelum Ines lanjut ke perikanan Pak. Iya. Bapak untuk menjaga kesehatan selama bulan puasa kan jadinya ya, selama ya masa pandemi yang jahat ini nih Pak. Bapak dan keluarga ngejaga kesehatannya gimana Pak? Ya, ngejaga kesehatan yang terpenting diantaranya adalah makan yang teratur. Makan makanan diantaranya kalau orang kampungnya biasanya ya minumannya jahe. Wah, enak banget. Terus gula merah aren. Wah. Ditambah lagi sama kopi. Wah, tetap ada kopi pahitnya ya Pak ya. Nah, makan makanan yang bergizi. Kalau katanya Ibu Susi, ikan udah pasti paling bergizi. Nggak makan ikan ditenggelamkan. Ya Pak ya. Nah, ikan air tawar. Betul. Itu adalah salah satu kayaknya jadi juara ya. Selain ini banyak banget mungkin orang-orang kayak wah kebayang ikan tuh pasti kebayangannya tuh langsung kayak ya ikan itu tuh yang seru nih, yang keren dong, salmon lah apalah segala macam gitu kan ya. Tapi nggak banyak yang tahu kalau ternyata ikan air tawar itu juga banyak juga malah bisa dibilang sama vitaminnya, kadar semuanya gizinya sama kayak ikan air laut ya Pak ya. Betul ya. Oke. Nah, kenapa sih Pak Bapak akhirnya menekuni bidang ikan air tawar, lanjutin peternakan ikan air tawar ini Pak? Baik para sahabat Rucika Pak. Sahabat Rucika di mana saja Anda berada. Ada di rumah Pak. Alhamdulillah kali ini saya peternak daripada ikan. Tidak ada ikan di rumah, itu ada ikan gurame, ikan bawal sama ikan jair. Nah, itu usaha saya itu turun-temurun dari orang tua almarhum. Itu didirikan dari tahun kurang lebih 95. Wow, 95 sampai sekarang. Nah, ikan itu sendiri tentunya ya kenapa saya bergelut di ikan? Karena memang saya di samping saya hobi, karena ikan itu adalah salah satu makhluk Allah yang sangat luar biasa. Jarang tidurnya gitu. Kalau tidur ikan melek terus saja ya. Pertama itu, yang kedua dengan mengkonsumsi ikan itu sendiri, badan kita juga ya stabil insya Allah diantaranya karena kan 4 sehat 5 sempurna kan, diantaranya ada ikan. Nah, ikan yang biasa kita kirim ke beberapa rumah makan diantaranya yang
yang banyak sekali disukai oleh masyarakat Indonesia, termasuk artis-artis. Di situ ada ikan gurame, ada ikan bawal, ada bakar dan sebagainya. Nah itu yang kita miliki, yang kita supply ke beberapa Restoran ya Pak. restoran yang ada di sekitar Duren Mekar. Nah, mungkin ada juga sahabat cuka yang penasaran, emang ada di mana budidayanya ini? Itu Bapak tepatnya ada di Duren Mekar, Bojong Sari, Depok. Oke, tuh ya sahabat Rucika ya. Jadi emang kalau Ines bilang ikan air tawar atau ikan daging putih, itu tuh enak banget, apalagi kalau dibakar kecap Pak. Betul. Digoreng apa tuh Pak yang ala gurame yang disayapin yang gede gitu kan. Aduh, itu enak banget ya Bapak ya. Susah nggak sih Pak beternak ikan air tawar? Sulitannya apa sih Pak? Kesulitannya sih kalau dia ada penyakit. Penyakit apa? Aku belum pernah dengar loh penyakit ikan itu. Ikan gurame itu keluar. Mata keluar Pak. Oke. Mata gurame itu bisa ada penyakit. Biasanya dari air kali sekitar kurang bagus, pH-nya kurang bagus, sehingga perlu ada obat obatnya obat alami. Di antaranya adalah memakai bahan daun-daunan dari pepaya. Jadi bahan daun-daunan di pepaya dicacak-cacak, terus langsung lempar ke ikan. Itu salah satu obat. Tapi itu gurame seringnya. Kalau yang lain-lain? Kalau yang lain tidak. Bawal lebih tahan. Jair juga sama tahan. Kalau gurame itu treatmentnya khusus berarti ya Pak ya. pH airnya sendiri beda. Air beda. Berarti ini Bapak ternaknya di empang yang gede gitu ya Pak, empang besar gitu ya. Nah, itu ya tadi ngomongin kita langsung aja ngomongin soal perairannya Bapak kan perairannya. Betul. Itu sistem perairannya sendiri Pak, ini mungkin sahabat Rucika ada kepikiran. Karena sebenarnya nih jenis pekerjaan basah itu juga sebenarnya juga bisa cuan-cuan ya Pak ya, karena yang mungkin banyak sahabat-sahabat Rucika yang anak-anak zaman sekarang banyak memandang pekerjaan itu harus yang keren. Iya kan, harus yang wah kalau disebut tuh kayaknya keren, tapi sebenarnya untuk cari uang, untuk cari cuan yang halal mah banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang bisa digelutin. Mungkin ada sahabat Rucika juga kepikiran, iya ya kayaknya kita buka empang atau bikin peternakan ikan air tawar juga menarik. Nah, belajar soal perairannya dulu nih Pak. Itu gimana sih Pak sistemnya? Sistem dari perairan tentunya pipanya pasti dong pakai Rucika punya. Betul, mantap ya, karena di mana air mengalir sampai jauh, ya kan Pak? Tentu kita ngambilnya dari kali setempat. Dari kali setempat kita pakai pipa Rucika, dialirkan ke penampungan empang. Ada penampungan empang. Dari penampungan empang kita bagi kembali ke empang-empang yang di situ ada jair, ada gurame. Nah, untuk penampungan karena empang empang penampungan ini butuh ketahanan tubuh yang bagus, saya taruh di tempat itu ikan bawal. Ya, ikan bawal. Nah, untuk penyaluran selanjutnya pengairan daripada dari pusat ke daerah-daerahnya ke bawahnya itu kita taruh ikan gurame sama ikan jair. Yang tadi kan Bapak bilang gurame itu butuh treatment lebih ini lagi ya, spesial lagi ibaratnya gitu kan ya. pH-nya gitu-gitu gimana kan kalau misalnya tadi Ines tangkap, berarti sumbernya satu dong sebenarnya airnya. Sumbernya satu. Terus untuk yang gurame ini treatmentnya gimana nih Pak? Yang terpenting ketahanan ikan gurame diantaranya adalah di samping kasih makan makanan pelet, juga di situ ada makanan yang berbau daun-daunan seperti daun sente yang bundar besar, terus daun singkong. Yang penting berbau daun-daunan itu. Gurame itu makanan vegetarian ya Pak? Vegetarian juga. Iya. Berarti yang spesial yang makan dedaunan itu cuman gurame aja? Sebenarnya yang makan daun-daunan bawal juga lebih dahsyat doyan juga, lagi. Lebih doyan lagi. Cuman kalau khusus gurame biasanya yang dimakan oleh gurame itu tertentu doang. Biasanya paling hanya daun singkong, daun sente, sama daun kangkung gitu.
Wow, oke. 3 Pantesan itu. gurame agak suka ngantuk terus ya Pak. Kangkung Habis kan makan bikin ngantuk. ngantuk. Nah, Bikin ngantuk. berarti itu emang berarti Bapak kolamnya balongnya gitu kan ya. Ya, betul. Dibeda-bedain ya, Beda-bedain. gurame sendiri, Iya, betul. bawal-bawal sendiri. Sendiri, Ikan mas tadi ada nggak sih Pak? Ikan mas kita belum. Belum, Karena bawal, ya, jair, 3 gurame. jair. Karena Kalau ikan ya, bicara tentang ikan antara gurame dengan jair atau bawal dengan gurame disatukan, itu angka kematian bisa lebih tinggi Oh, pertama. Yang kedua lebih banyak makannya, yang makan doyan makan itu